Matematika terkadang menjadi pelajaran yang sulit bagi banyak pelajar, khususnya di negara-negara Asia Tenggara. Para siswa merasa pembelajaran matematika itu sulit. Pada tahun 1960-an, 1970-an, bahkan pada tahun 1980-an, sistem pendidikan di Asia Tenggara belum mampu membantu semua siswa untuk belajar matematika secara tepat. Pada tahun 1960-an, sistem pendidikan di negara-negara Asia Timur, misalnya Jepang, Korea, memiliki siswa yang rata-rata 1 tahun di atas ekspektasi. Untuk membantu kita memahami bilangannya, 500 berarti bahwa siswa belajar pada tingkat yang memadai. Dan dengan perbedaan sekitar 40 poin, berarti 1 tahun pembelajaran. Jadi pada tahun-tahun awal, misalnya dalam sistem Jepang, rata-rata siswa yang memiliki skor 500-an memperoleh skor sekitar 550. Berarti sekitar 1 tahun di atas ekspektasi. Sebaliknya, di Asia Tenggara, para siswa yang memiliki skor di angka 400-an biasanya memperoleh sekitar skor 450. Skor 450 berarti 1 tahun ajaran di bawah ekspektasi. Jadi bisa dibayangkan, jika rata-rata siswa sudah berada pada 1 tahun di bawah ekspektasi, bisa dibayangkan sistem tersebut tidak membantu siswa belajar matematika pada tingkat yang memadai. Sama seperti negara-negara Asia Tenggara lainnya, Thailand, Malaysia, Filipina, Indonesia, para siswa di Singapura juga tidak melakukannya dengan baik dahulunya. 3 alasan mengapa para siswa belum mampu mengerjakan matematika dengan baik. Pertama, menghafal. Ketika siswa diharapkan untuk selalu menghafal, pembelajaran matematika akan terganggu. Kedua, prosedur tanpa pemahaman. Ketika siswa tidak memahami prosedur yang mereka lakukan, hal itu dapat merusak pembelajaran matematika. Ketiga, perhitungan yang membosankan. Ketika siswa diharapkan untuk melakukan perhitungan yang membosankan, saat itulah belajar matematika menjadi sebuah keterpaksaan, sebuah beban, tidak menarik. Inilah 3 hal yang sekarang kita ketahui dapat menyebabkan tingkat pembelajaran matematika yang rendah. Banyak siswa di Asia Tenggara, bahkan di Singapura dahulunya, diharapkan belajar matematika dengan cara menghafal. Melakukan prosedur yang tidak mereka pahami, juga cukup banyak perhitungan manual yang membosankan. Dan hal-hal itu telah membuat kinerja mereka dalam matematika tidak begitu baik. Tetapi adakah cara bagi kita agar dapat membantu para siswa? Syukurlah, jawabannya adalah ya. Kemampuan matematika sangat sedikit dipengaruhi oleh genetik dan lebih dominan pengaruh kesempatan belajar. Ketika kita memberi siswa kesempatan belajar yang tepat, mereka dapat mempelajari matematika pada tingkat yang lebih tinggi. Pengalaman belajar apa saja yang dapat diberikan guru kepada siswa? Menurut penelitian dan teori pembelajaran, ada 6 pengalaman belajar seperti itu. Pertama, eksplorasi. Siswa harus memulai pembelajaran mereka melalui eksplorasi. Sebelum pembelajaran terstruktur, dan setelah itu, latihan untuk menggabungkan apa yang telah mereka pelajari. Itulah 3 dari 6 jenis pengalaman belajar. Eksplorasi, pembelajaran terstruktur, dan latihan yang berdasarkan pada teori dari Diens. Pengalaman belajar lainnya termasuk fakta bahwa matematika adalah sebuah bahasa. Maka itu diperlukan membaca dan menulis. Pembelajaran matematika perlu memuat pengalaman belajar tersebut. Jadi,
Banyak guru di sekolah di Singapura yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat dalam penulisan jurnal. Terakhir, pengalaman belajar dalam bentuk refleksi. Sebuah teori oleh Dewey mengingatkan kita bahwa refleksi adalah mekanisme utama yang kita gunakan untuk mengkonversi semua informasi yang kita dapatkan ke dalam pengetahuan yang kita miliki. Jadi ada berbagai cara yang bisa membantu siswa belajar matematika pada tingkat tinggi. Dengan menggunakan teori penelitian dan pembelajaran, kita bisa melakukan hal tersebut dengan menyediakan pengalaman belajar yang sesuai bagi para siswa. Mudah-mudahan, bagian dari pembelajaran juga dilakukan secara kolaboratif. Vygotsky mengingatkan kita bahwa kerjasama dan interaksi merupakan komponen penting dalam pembelajaran matematika. Kita tidak bisa belajar matematika sendirian, secara terisolasi. Proses belajar, termasuk di dalamnya pembelajaran matematika, merupakan kegiatan sosial. Dan penggunaan bahasa, penggunaan percakapan, adalah bagian dari teori oleh Piaget. Itulah cara-cara yang dapat kita lakukan untuk membantu siswa pindah dari pembelajaran tingkat rendah ke tingkat tinggi. Pemilihan alat belajar yang tepat adalah bagian penting dari tugas kita sebagai seorang guru. Ketika saya ingin siswa mempelajari pelajaran geometri, saya dapat menggunakan alat seperti sebuah software yang dapat mereka pakai untuk eksplorasi nilai-nilai sudut. Jika saya menetapkan 2 titik, saya bisa melihat berbagai ukuran sudut yang terbentuk pada keliling lingkaran. Dan software itu menghilangkan kejenuhan dalam menggambar, mengukur menggunakan busur derajat yang mana tidak terlalu akurat. Jadi penggunaan software seperti itu membantu siswa untuk lebih cepat menemukan gagasan yang dimaksud. Eksplorasi dengan menggunakan sebuah software dapat menggerakkan pembelajaran siswa, dapat mempercepat kesempatan belajar. Jadi, pilih alat yang tepat. Demikian pula, saya bisa membayangkan dalam pembelajaran tentang peluang, saya dapat mengajak siswa melempar dadu atau melempar koin. Pengalaman dari praktik diperlukan, tetapi setelah beberapa saat kita juga menginginkan mereka untuk dapat melakukan generalisasi dan memperluas pengamatan awal mereka menjadi sesuatu yang lebih abstrak, dan penggunaan kalkulator saintifik akan memungkinkan mereka untuk melempar koin atau melempar dadu. Sementara pengalaman dari latihan awal diperlukan. Penggunaan alat teknologi, misalnya kalkulator saintifik, untuk memperluas pembelajaran dan pemikiran siswa juga diperlukan. Memilih alat yang tepat terkadang memberikan pengalaman praktik dan terkadang menggunakan alat teknologi.